Nih, ada Lili lagi bermain. Wah, saya bermain ada Lili. Wah, ada Lili asik ya. Ada Lili lagi bermain apa, Dek? Episode 32. Sinar bulan menerobos melalui celah tirai kamar Farah. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, namun bocah 3 tahun itu tidak tampak lelah sama sekali. Selfira, yang baru saja menyuruh anaknya tidur, menatapnya dengan lembut. Farah, sayang, ini sudah malam. Tidur ya. Besok kamu kan harus ikut ibu ke kantor lagi, ucap Selfira sambil mengecup keningnya. Iya, Mama, jawab Farah manis, bersembunyi di balik selimut, lah menunggu ibunya keluar dari kamar sebelum rencana aslinya dimulai. Begitu Selfira menutup pintu, mata Farah langsung terbuka, penuh semangat. Dalam tubuh bocah mungil itu, jiwa seorang agen ganda yang sudah terbiasa dengan misi-misi berbahaya tidak pernah berhenti bekerja. Farah menarik selimut, melompat dari tempat tidur, dan menghampiri meja kecilnya yang berisi peralatan komputer canggih yang ia rakit sendiri. Baiklah, bisik Farah sambil duduk di kursi, jari-jarinya menari di atas keyboard. Saatnya mencari tahu siapa sebenarnya kedua pria itu. Mereka mendekati Mama, jadi aku harus memastikan niat mereka murni, pikir Farah serius. Layar monitor memantulkan wajah mungil Farah yang serius, telah memulai pencariannya dengan Andrian, pria yang lebih sering menunjukkan keramahannya setiap kali bertemu Selfira. Nama lengkap Andrian muncul di layar. Andrian Sudilo, gumam Farah sambil membaca data yang mulai muncul. CEO muda, lulusan universitas ternama, dan tunggu, apa ini? Farah mengernyit saat menemukan lebih banyak informasi. Andrian ternyata adalah tulang punggung keluarganya, telah harus menghidupi kedua orang tuanya yang sudah pensiun, seorang adik yang masih kuliah, dan seorang saudara lain yang terus-menerus meminta bantuan finansial. Generasi Kenwis, ucap Farah sambil mendengus pelan. Tidak mudah menjadi dia. Tapi, terlalu banyak bel gantung pada keluarganya bisa jadi kelemahan, gumam Farah menggeleng pelan. Farah terus menggali informasi. Ternyata, Andrian pernah mengakhiri hubungan serius dengan seorang wanita karena keluarganya tidak setuju dengan latar belakang wanita tersebut. Ini masalah besar, pikir Farah sambil mengetuk dagunya. Kalau keluarganya tidak menyukai Mama, dia mungkin akan memilih keluarganya daripada Mama. Apalagi keluarga mereka sering berfoya-foya, mungkin mereka hanya akan mengeruk kekayaan kakek. Pikir Farah lagi. Setelah selesai dengan Andrian, Farah beralih ke target berikutnya. Leonardo Vincent. Pria yang selalu tampak dingin dan penuh misteri ini menarik perhatiannya sejak awal. Jari-jarinya dengan lincah mengetik nama Leonardo di sistem pencariannya. Data tentang Leonardo mulai bermunculan, dan salah satu informasi awal membuat Farah mengernyitkan dahi. Dia mafia, gumam Farah. Ia membaca lebih lanjut, dan semakin banyak data yang ia temukan, semakin menarik pria ini tampak. Leonardo ternyata adalah pemimpin sebuah sindikat mafia internasional. Perusahaannya yang bergerak di bidang properti hanyalah gedung untuk menyembunyikan operasi gelapnya. Namun, meskipun memiliki latar belakang kelam, Leonardo dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tidak menyentuh orang-orang yang tidak bersalah. Menarik, pikir Farah sambil tersenyum kecil. Selain itu, ia menemukan fakta bahwa Leonardo memiliki seorang ibu dan saudara tiri, tetapi ia tidak pernah tunduk pada mereka. Ibu tiri Leonardo dikenal ambisius dan suka mencoba mengontrol hidup Leonardo, tetapi ia selalu melawan. Dia berbeda dari Andrian, gumam Farah.
Leonardo tidak takut untuk membuat keputusan sendiri. Tapi, apakah sisi gelapnya bisa diterima oleh Mama? Tanya Farah pada dirinya sendiri. Ketika menggali lebih dalam, Farah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, Leonardo memiliki hubungan dengan keluarganya. Orang tua Leonardo dan kakek Farah, Tuan Anggara Prameswari, adalah sahabat lama. Tunggu, apa kakek tahu tentang ini? Farah mengernyitkan dahi. Kalau iya, kenapa kakek tidak pernah bilang apa-apa? Farah memutuskan untuk menyimpan fakta ini untuk sementara waktu, Lai ingin mendengar langsung dari kakeknya sebelum mengambil kesimpulan lebih jauh. Setelah mengumpulkan semua informasi, Farah mematikan komputernya dan duduk bersandar di kursinya, lalu merenungkan semua yang ia pelajari malam itu. Adrian baik hati dan pekerja keras, tapi terlalu bergantung pada keluarganya. Kalau keluarganya tidak suka pada ibu, hubungan mereka pasti akan rumit. Pikir Farah. Lah kemudian memikirkan Leonardo. Leonardo punya sisi gelap, tapi dia mandiri dan kuat. Dia juga memiliki latar belakang yang sama dengan kakek. Jika dilihat dari sudut pandang perlindungan, Leonardo lebih cocok untuk Mama. Pikir Farah lagi. Namun, Farah tahu bahwa ini bukan keputusannya. Selkira berhak memilih siapa yang akan menjadi pasangannya. Tapi sebagai anak, Farah merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pria yang mendekati ibunya adalah yang terbaik. Pagi harinya, Farah memutuskan untuk berbicara dengan kakeknya, Tuan Anggara. Setelah sarapan, ia menghampiri sang kakek yang sedang membaca koran di ruang keluarga. Kebetulan Selkira belum berangkat ke perusahaan, karena memiliki pekerjaan yang harus diurus lebih dulu. Glenpa, panggil Farah sambil memanjat sofa besar di sebelahnya. Tuan Anggara menurunkan korannya dan menatap cucunya dengan senyum kecil. Ada apa, bocah kecilku? Kau terlihat serius, ujar Tuan Anggara sambil membantu sang cucu untuk duduk. Glenpa tahu tentang Om Leonardo Vincent, kan? Tanya Farah tanpa basa-basi. Senyum Tuan Anggara sedikit memudar, digantikan oleh tatapan yang lebih serius. Tentu saja. Apa yang ingin kau ketahui? Tanya Tuan Anggara menaikkan salah satu alisnya. Dia mafia, cama seperti Glenpa Cekalang, ucap Farah dengan nada penuh keyakinan. Kenapa Glenpa tidak pernah bilang kalau keluarga kita punya hubungan dengan dia? Tanya Farah penasaran. Tuan Anggara terdiam sejenak sebelum menjawab. Karena itu bukan sesuatu yang perlu ibu atau kamu ketahui sekarang. Tapi jika Leonardo mendekati ibumu, aku harus tahu apa yang ada di pikirannya, ujarnya. Farah mengangguk kecil. Fala sudah mencari tahu. Dia memang berbahaya, tapi dia juga mandiri dan tidak tunduk pada keluarganya. Kalau dibandingkan dengan Om Enlian, aku laca Om Leonardo lebih kuat, ujarnya serius. Tuan Anggara terkekeh pelan. Kau benar-benar cucuku. Bahkan di usiamu sekarang, kau sudah berpikir seperti orang dewasa. Tapi ingat, pilihan tetap ada di tangan ibu. Tuan Anggara memang sudah mengetahui bakat sang cucu yang ternyata ahli. Tentu karena kejadian pencurian uang yang hampir dilakukan Delon, Tuan Anggara jadi mengetahui jika Farah yang menggagalkan rencananya. Malam harinya, setelah sehari penuh ikut dengan sang ibu, Selkira ke perusahaan. Farah juga masih melakukan penyelidikan diam-diam terhadap kedua pria yang dekat dengan ibunya. Adrian dan Leonardo, pikir Farah sambil memandangi langit-langit kamar. Siapapun yang Mama pilih, aku akan pastikan dia adalah pria yang tepat, Farah bertekad dalam hatinya. Aku berjanji akan melindungi keluarga baruku, apapun yang terjadi. Pikir Farah.
Dengan senyuman kecil di wajahnya, Farah akhirnya memejamkan mata, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya.